seorang nenek tua datang ke kantor polisi dengan mata penuh harap, hanya ingin melaporkan sapinya yang hilang. Tapi apa yang terjadi? Bukan bantuan yang ia dapat, melainkan hinaan, ejekan, dan perlakuan keji yang di luar akal sehat. Mereka bilang, "Udah tua, miskin, rewel pula. Sana pulang aja, nanti juga sapimu balik sendiri." Seisi kantor malah menertawakannya. Bahkan ada yang menyiram kakinya dengan air kotor. Namun, ada satu hal yang polisi itu tidak tahu. Nenek ini bukan sembarang nenek. Ia punya seorang cucu, bukan pengusaha, bukan pejabat, tapi seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seorang prajurit Kopassus yang tak mengenal takut dan tak bisa dibeli dengan uang. Dan keesokan harinya, kantor polisi itu berubah menjadi tidak kondusif. Apa yang terjadi saat sang cucu datang? Bagaimana skandal besar ini terbongkar? Tonton sampai habis, karena ini lebih dari sekadar kisah biasa. Inilah kisah selengkapnya. Dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang nenek bernama Mbah Sumi melangkah pelan menuju kantor polisi. Langit mendung seakan ikut merasakan kesedihannya. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah tipis, dan di tangannya tergenggam sebuah kain batik yang lusuh, bekas menyeka air matanya sepanjang jalan. Satu-satunya sapi yang ia miliki hilang. Bukan sekadar hewan ternak, tapi nyawanya. Dengan sapi itu, ia bisa menjual susu, membajak sawah kecil di belakang rumahnya, dan menyambung hidup. Kini, sapi itu raib entah kemana. Setibanya di kantor polisi, ia melangkah masuk dengan hati penuh harapan. Ia yakin, sebagai warga negara yang taat, ia punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, begitu ia duduk di depan meja seorang polisi bernama Aibda Danu, harapannya mulai runtuh. Sapi hilang? Ya ampun, Mbah, masalah kayak gini aja dibawa ke polisi. Aibda Danu menyandarkan tubuhnya di kursi, ekspresinya malas. "Tolong, Pak, itu satu-satunya yang Mbah punya." Suara Mbah Sumi bergetar. Polisi lain yang duduk di sudut ruangan mulai berbisik dan terkikik. Salah satu dari mereka, seorang polisi bertubuh tambun bernama Bribka Roni, menimpali sambil mengunyah gorengan. "Mbah, kami ini sibuk. Mana bisa cari sapi hilang? Itu bukan tugas kami." "Tapi, Mbah dengar ada yang curi. Tolonglah, Pak, Mbah nggak punya siapa-siapa." Aibda Danu mendengus dan berdecak. "Ya kalau mau kami urus, ada biaya administrasi dulu, Mbah." Mbah Sumi mengernyitkan dahi. "Administrasi? Maksudnya apa, Pak?" 20 juta. Baru kami gerak." Aibda Danu menatap nenek itu dengan ekspresi datar. Seakan meminta 20 juta rupiah dari seorang nenek miskin adalah hal biasa. Ruangan mendadak sunyi. Mbah Sumi terpaku. "Pak, Mbah cuma punya uang buat makan sehari-hari. Gimana bisa bayar segitu?" Bribka Roni tertawa keras. "Ya udah, Mbah, pulang aja. Kalau nggak bisa bayar, jangan repotin kami. Tolonglah, Pak, sapi itu satu-satunya yang Mbah punya." Mbah Sumi mengulangi kalimatnya, kali ini suaranya serak, hampir menangis. "Sapi doang, Mbah. Nggak usah lebay. Sana pulang. Kalau mau laporan yang benar, laporlah yang penting, bukan kayak gini." Aibda Danu mengibas-ngibaskan tangannya, seolah-olah sedang mengusir pengemis. Lalu, yang lebih menyakitkan lagi terjadi. Seorang polisi muda yang sedang membersihkan lantai, tanpa sengaja menyiramkan air pel lantai ke kaki Mbah Sumi. "Waduh, maaf, Mbah. Lantainya jadi kotor karena sandal Mbah yang belepotan tanah tuh." Polisi muda itu tersenyum sinis. Tawa pecah di dalam ruangan. Mereka menertawakan seorang nenek tua yang datang mencari keadilan. Air mata mulai mengalir di pipi keriputnya. Dengan tubuh bergetar, ia berdiri perlahan. "Kalian semua tidak punya hati," katanya lirih. Tidak ada yang peduli. Dengan langkah tertatih, Mbah Sumi keluar dari kantor polisi. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan sapinya, tetapi karena kehilangan harapan bahwa hukum bisa melindungi orang kecil sepertinya. Namun, ada satu hal yang polisi-polisi itu tidak tahu. Mbah Sumi punya cucu. Seorang tentara Kopassus bernama Letda Arya. Dan cucu itu tidak akan diam saja. Mbah Sumi berdiri terpaku di depan meja polisi yang tampak acuh tak acuh. Kedua tangannya yang keriput menggenggam ujung kain batik lusuh yang sudah basah oleh air mata. "Tolong, Pak, tolong usut pencurian sapi Mbah. Itu satu-satunya yang Mbah punya." Suara Mbah Sumi bergetar, hampir tenggelam dalam hiruk-pikuk kantor polisi yang penuh dengan suara canda tawa para petugas. Aibda Danu, pria bertubuh tegap dengan perut mulai membuncit,
hanya melirik sekilas ke arah nenek itu sebelum kembali sibuk dengan gawainya. Dari layar ponselnya, tampak permainan slot yang sedang ia mainkan. Aduh, Mbah, sapi hilang aja kau lapor ke polisi. Pikir dikitlah. Kita ini sibuk ngurusin kasus yang lebih penting. Suaranya malas, tanpa niat sedikit pun untuk menanggapi keluhan nenek tua itu. Mbah Sumi menarik napas panjang. Tubuhnya yang renta bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa putus asa yang semakin mencengkeram hatinya. Tapi, Pak, Mbah dengar sendiri ada orang yang ngambil sapi Mbah. Tolonglah, Pak, kasihan Mbah ini tua, nggak punya siapa-siapa. Bribka Roni, yang sejak tadi duduk di kursi dengan kaki naik ke meja, meneguk kopi instannya sambil menyeringai. Loh, Mbah, nenek ini kok cerewet banget sih? Udah tua, miskin, rewel pula. Sana pulang aja, nanti juga sapimu balik sendiri. Suasana kantor mendadak riuh dengan tawa. Seisi ruangan, mulai dari polisi yang bertugas di meja depan, hingga yang duduk santai di sudut ruangan, tertawa terbahak-bahak. Wah, jangan-jangan sapi Mbah ini sengaja kabur karena udah bosen hidup sama Mbah. Sahut salah satu polisi lainnya, yang disambut gelak tawa lebih keras. Mbah Sumi menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Hinaan-hinaan itu menusuk jauh ke dalam hatinya, mengoyak harga dirinya yang tersisa. Namun, ia masih mencoba bertahan. Mbah mohon, Pak tolonglah. Aibda Danu mendesah kesal, lalu bersandar di kursinya dengan ekspresi bosan. Ya bisa kami bantu, Mbah. Tapi nggak gratis, dong. Maksudnya, Pak, kalau mau kasus ini diusut, Mbah harus bayar administrasi dulu, minimal 20 juta. Kalau nggak ada duit, ya pulang aja. 20 juta. Angka itu seperti petir yang menyambar tubuh Mbah Sumi. Ia, yang hanya bisa makan dari hasil menjual susu sapi, bagaimana mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Tak, Mbah nggak punya uang segitu. Suaranya hampir tak terdengar. Bribka Roni kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Ia menepuk bahu Aibda Danu dengan penuh semangat. Ya udah, Danu, kalau Mbah ini nggak bisa bayar, suruh aja dia jual ginjalnya. Hahaha. Tawa mereka semakin pecah. Tidak ada rasa iba, tidak ada empati. Seolah mereka lupa bahwa wanita renta yang berdiri di depan mereka ini adalah seorang manusia. Mbah Sumi menunduk, menggigit bibirnya sendiri untuk menahan tangis. Namun, penghinaan itu belum berhenti di situ. Saat itu, seorang polisi muda yang sedang mengepel lantai, tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menyiramkan air kotor ke kaki Mbah Sumi. Cipratan air yang bercampur kotoran itu mengenai ujung kain batik lusuh yang dikenakannya. Waduh, Mbah, maaf. Lantainya jadi makin kotor gara-gara sandal Mbah yang penuh tanah tuh. Ucapnya dengan nada mengejek. Mbah Sumi menatap ke arah kakinya yang kini basah dan kotor. Air itu dingin, tapi tidak sedingin perlakuan mereka kepadanya. Suasana kantor kembali meledak dalam gelak tawa. Mereka saling menyikut, menertawakan nenek tua yang hanya ingin mencari keadilan. Mbah Sumi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini kosong. Ia menatap satu persatu polisi yang masih tertawa, menghafal wajah mereka. Lalu, dengan langkah gontai, ia berbalik dan berjalan keluar dari kantor polisi itu. Air mata tak terbendung lagi, mengalir di pipi keriputnya yang penuh luka kehidupan. Kalian semua tidak punya hati. Bisiknya hampir tidak terdengar. Tapi, tidak ada yang peduli. Mbah Sumi pulang, hatinya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui polisi-polisi itu. Mbah Sumi punya seorang cucu. Seorang cucu yang selama ini bertugas jauh dari desa, yang namanya sering disebut dalam pasukan elit. Seorang letnan 2 Kopassus bernama Arya. Dan ketika Arya mendengar apa yang terjadi pada neneknya, neraka akan turun di kantor polisi itu. Langit malam menaungi desa dengan taburan bintang yang dingin. Angin berhembus pelan, mengusik dedaunan di halaman rumah panggung sederhana milik Mbah Sumi. Di dalamnya, seorang pria tegap berseragam loreng duduk bersila di lantai kayu. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Letnan 2 Arya, prajurit Kopassus yang baru saja pulang dari daerah konflik, menatap neneknya yang duduk di depannya dengan mata sembab. Mbah Sumi baru selesai bercerita. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya, setiap detail hinaan yang ia terima di kantor polisi tadi siang, menusuk hati Arya seperti ribuan pisau. Mereka berani memperlakukanmu seperti itu, Mbah? Suara Arya rendah, namun penuh amarah yang ditahan. Mbah Sumi mengangguk pelan, menunduk. Mbah nggak minta lebih. Arya cuma minta keadilan. Tapi yang Mbah dapat malah hinaan.
Jari-jari Arya mencengkeram lututnya erat. Buku-buku jarinya memutih. Hinaan? Polisi yang seharusnya mengayomi malah menertawakan seorang nenek tua? Meminta uang untuk mengusut kasus? Menyiram air kotor ke kaki wanita yang telah mengasuhnya sejak kecil? Amarahnya bergemuruh seperti gunung berapi yang siap meletus. Tapi Arya bukan orang bodoh. Ia telah melewati banyak medan tempur. Menghadapi musuh yang lebih kejam dari ini. Bertindak gegabah hanya akan merusak segalanya. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Besok, Mbah, aku akan datang ke kantor polisi itu, katanya akhirnya. Mbah Sumi menatapnya khawatir. Arya, jangan cari masalah. Kamu tentara, jangan sampai. Aku tidak akan datang sebagai tentara, potong Arya, suaranya dingin. Aku akan datang sebagai cucumu. Hening sejenak. Mbah Sumi masih menatapnya ragu, tapi ia mengenal cucunya lebih dari siapapun. Tatapan Arya malam ini bukan sekadar marah, tapi berbahaya. Setelah beberapa saat, Arya berdiri, mengambil ponselnya, lalu berjalan ke halaman rumah. Ia menekan beberapa nomor, menghubungi seseorang. Danang, lu masih di reskrim Polda. Suara di seberang terdengar kaget. Arya? Buset, lu kemana aja? Udah lama nggak nongol. Gue butuh informasi. Nada suara Arya membuat Danang, teman lama yang kini berpangkat AKP di kepolisian, langsung serius. Siapa targetnya? Beberapa polisi di Polsek Karangjati. Gue butuh nama lengkap, jabatan, dan catatan pelanggaran mereka. Danang menghela napas. Kasus apa ini? Nenek gue dihina dan dipermainkan di sana. Gue nggak akan tinggal diam. Hening beberapa saat, lalu suara Danang terdengar lagi. Gue ngerti. Oke, kasih gue beberapa jam. Gue bakal kirim data mereka. Arya menutup telepon, rahangnya masih mengeras. Ia berdiri di bawah cahaya bulan, pikirannya penuh dengan strategi. Besok, mereka akan tahu siapa cucu Mbah Sumi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Letda Arya melangkah ke dalam kantor Polsek Karangjati. Ia tidak mengenakan seragam militernya. Kaos hitam polos melekat di tubuhnya, menampilkan otot-otot yang terbentuk dari latihan keras. Celana jeansnya lusuh, dan wajahnya tampak dingin tanpa ekspresi. Tapi justru di balik kesederhanaan itulah, ada sesuatu yang membuat hawa ruangan tiba-tiba berubah. Langkah Arya mantap, seperti bayangan gelap yang masuk ke dalam kandang serigala. Ia tidak butuh suara keras atau gerakan berlebihan. Ia hanya berjalan lurus, tanpa ragu, menuju meja bagian pelayanan tempat sekelompok polisi duduk santai, tertawa-tawa. Di antara mereka, seorang pria berpakaian dinas dengan wajah licik tertawa paling keras. Aibda Danu. Hahaha, nenek gembel itu nyari sapi? Ya ampun, kalau dia kasih kita 10 juta, baru deh gua pikirin tuh sapi. Katanya sambil menepuk meja, diikuti gelak tawa rekan-rekannya. Mereka sama sekali tidak sadar ada seseorang yang baru masuk. Arya berhenti tepat di depan meja mereka. Matanya menatap tajam, dingin seperti mata elang yang menemukan mangsanya. Hening. Perlahan, tawa mereka mereda ketika mereka menyadari keberadaan pria asing berkaus hitam yang berdiri tanpa ekspresi. Beberapa staf polisi mulai melirik satu sama lain, heran dengan kehadirannya. Aibda Danu menegakkan tubuhnya. Siapa lu? Tanyanya sambil melipat tangan di dada, berusaha menunjukkan dominasi. Arya tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap pria itu dalam-dalam, seolah sedang menilai apakah manusia di depannya ini layak untuk dihormati atau dihancurkan. Akhirnya, Arya berbicara. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang membuat udara di ruangan itu mendadak menegang. Jadi kalian yang menghina nenek saya. Sekali lagi, hening. Beberapa polisi mulai melirik ke arah Aibda Danu, menunggu reaksinya. Pria itu justru terkekeh pelan, lalu bersandar ke kursinya dengan santai. Emang kenapa? Mau lapor juga? Bayar dulu dong, Mas. Rekan-rekannya mulai ikut tertawa kecil, merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang biasa. Tapi mereka salah. Arya mendekat selangkah, lalu menekan kedua tangannya ke meja dengan santai. Matanya tak berkedip, suaranya tetap rendah. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Jadi kamu yang menyiram air ke kaki nenek saya. Tiba-tiba, tatapan Aibda Danu berubah sedikit waspada. Lah, terus kenapa? Jawabnya, meski kali ini suaranya tidak setegas tadi. Arya tersenyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum ramah. Kalau begitu, kamu harus merasakan hal yang sama. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, dalam satu gerakan cepat,
Arya meraih gelas air yang ada di meja dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Aibda Danu. Biur. Air dingin membasahi wajah polisi itu, membuatnya tersentak. Ruangan langsung menjadi riuh. Beberapa polisi lain berdiri dari kursinya, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Anjing! Berani lu! Aibda Danu langsung berdiri, wajahnya merah padam. Tangannya sudah mengepal, siap menyerang. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tangan Arya mencengkram keras seragamnya dengan kekuatan luar biasa dan menariknya ke depan, hingga nyaris menabrak meja. Kamu tahu siapa saya? Suara Arya tetap rendah, tapi kali ini terdengar jauh lebih mengancam. Napas Aibda Danu memburu, matanya membulat. Ia mencoba menarik napas, mencoba untuk tetap tenang. Gua nggak peduli siapa lu. Berani lu bikin ribut di kantor polisi? Arya semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Aibda Danu, hanya berjarak beberapa senti. Saya Letnan 2 Arya, Kopassus. Dan kamu baru saja menghina keluargaku. Seisi ruangan langsung membeku. Semua polisi yang tadinya hanya menonton, kini saling bertukar pandang dengan wajah panik. Beberapa bahkan terlihat langsung mundur selangkah. Aibda Danu sendiri seperti kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat, matanya berkedut, tubuhnya menegang. Seorang tentara Kopassus. Bukan orang sembarangan. Bukan seseorang yang bisa dia perlakukan semaunya. Arya masih menatapnya tajam. Tangannya masih mencengkram kerah baju Danu, seolah bisa melemparkannya kapan saja. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar napas berat dari Aibda Danu yang kini tidak lagi searogan tadi. Akhirnya, Arya mendorong tubuh Danu dengan kasar, membuatnya terhuyung ke belakang. Ia melirik satu persatu polisi di ruangan itu. Kalian semua sama hinanya. Tak ada yang berani bicara. Arya menarik napas panjang, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Namun sebelum melewati pintu, ia berhenti sejenak dan berbicara tanpa menoleh. Jangan pikir masalah ini selesai. Kemudian, ia pergi. Tapi saat itu, semua orang di kantor polisi tahu. Ini baru permulaan. Suasana di dalam kantor polisi tiba-tiba berubah mencekam. Letda Arya berdiri tegap di tengah ruangan. Napasnya berat, dadanya naik turun menahan luapan emosi. Matanya menatap tajam ke arah Aibda Danu yang masih berusaha menjaga harga dirinya. Meski wajahnya kini memucat. Keheningan itu dipecahkan oleh suara cangkir kopi yang bergetar di meja. Hanya sedetik sebelum Arya menghempaskan meja tersebut dengan satu tangan. Brak! Cangkir kopi, dokumen, dan alat tulis berterbangan ke udara. Beberapa pegawai sipil menjerit kaget. Aibda Danu, yang awalnya hanya setengah berdiri, kini benar-benar terpaku di tempatnya. Kurang ajar lu! Teriak Danu, seolah berusaha mempertahankan martabatnya di depan rekan-rekannya. Amarahnya meluap. Dengan gerakan kasar, ia mengayunkan kepalan tinjunya ke arah wajah Arya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang menahan napas. Dalam sekejap mata, Arya menghindar ke samping, menangkap pergelangan tangan Danu, lalu dengan satu tarikan cepat, membanting tubuhnya ke atas meja. Brok! Aibda Danu menghantam permukaan kayu keras dengan suara menggelegar. Seketika, ia mengerang kesakitan. Tangan Arya masih mencengkeram kuat pergelangan pria itu, menekannya ke bawah hingga nyaris patah. Danu menggeliat, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Tatapan Arya kosong, tapi penuh tekanan. Kami diajarkan untuk melindungi rakyat, bukan memalak mereka, bentaknya. Suara Arya menggelegar, memenuhi seluruh ruangan. Para polisi yang menyaksikan kejadian itu terlihat panik dan mulai bergerak. Dua polisi berseragam mencoba menarik Arya dari belakang. Tapi begitu tangan mereka menyentuh pundaknya, blaam. Dengan satu gerakan cepat, Arya menepis tangan mereka, meliuk ke belakang, lalu menghantam salah satu pria dengan siku ke perutnya. Polisi itu membungkuk kesakitan, sementara rekannya mundur dengan wajah terkejut. Satu polisi lainnya mencoba meraih pistol di pinggangnya, tapi sebelum sempat mengangkatnya, Arya sudah lebih dulu mencengkeram leher bajunya dan menariknya ke depan. Senjata itu buat lindungi warga, bukan buat gertak-gertak orang tua. Suaranya semakin dingin. Kantor polisi kini dalam kepanikan total. Beberapa staf sipil bersembunyi di balik meja, sementara polisi lain mulai mundur, takut menghadapi sosok prajurit yang kini berdiri di tengah ruangan seperti singa yang baru saja terusik. Namun di tengah ketegangan itu, seorang perwira senior, Kompol Surya, Kapolsek Karangjati, keluar dari ruangannya setelah mendengar keributan. Hentikan! Suaranya menggema, membuat semua orang di ruangan itu membeku. Arya menoleh. Matanya masih penuh amarah,
Tapi tangannya perlahan melepaskan cengkeramannya dari Aibda Danu yang kini tergeletak di atas meja, terengah-engah. Kompol Surya menatap tajam ke arah Arya, lalu ke arah anak buahnya yang berantakan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya dengan suara berat. Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara napas tersengal Aibda Danu, serta beberapa polisi yang masih berusaha berdiri dengan tubuh gemetar. Arya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju, menatap lurus ke arah Kapolsek. "Saya Letnan 2 Arya, cucu dari nenek yang dihina oleh anak buahmu." Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa polisi menundukkan kepala, menyadari siapa sosok yang kini berdiri di depan mereka. Kompol Surya terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Aibda Danu yang masih tertunduk malu. "Danu, benar ini?" Aibda Danu tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong ke bawah. Wajahnya masih dipenuhi sisa air kopi yang tadi disiramkan Arya. Namun sebelum Danu bisa berkata-kata, Arya kembali berbicara. "Saya kesini bukan untuk bikin onar. Saya hanya ingin keadilan. Dan kalau hukum di kantor polisi ini tidak bisa memberikan keadilan, maka saya akan mencarinya sendiri." Suasana kembali hening. Kompol Surya menatap Arya dengan pandangan yang sulit dibaca. Sementara itu, beberapa polisi lain mulai sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak akan mundur tanpa perlawanan. Di dalam hati mereka tahu ini belum selesai. Ketegangan di dalam kantor polisi masih terasa pekat. Satu persatu polisi mulai menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, di luar gedung, suara deru mobil terdengar mendekat. Beberapa kendaraan dinas berwarna hitam berhenti di halaman depan kantor polisi. Dari dalamnya, turun beberapa perwira tinggi kepolisian. Di antara mereka, terlihat seorang pria berusia sekitar 50-an dengan seragam dinas yang penuh lencana. Dialah Kombes Jaya, salah satu petinggi kepolisian daerah. Kapolsek Karangjati, Kompol Surya, langsung menyambut kedatangannya dengan wajah tegang. "Pak, ada kejadian darurat. Ada seorang pria yang mengamuk di kantor," lapor salah satu anak buahnya. Namun begitu Kombes Jaya melangkah masuk dan melihat siapa pria yang berdiri tegap di tengah ruangan, wajahnya langsung memucat. "Arya." Hening. Beberapa polisi yang tadinya masih menatap Arya dengan sinis, kini mulai menyadari bahwa pria yang mereka remehkan bukan orang sembarangan. Letnan 2 Arya, salah satu prajurit Kopassus yang namanya dikenal di lingkungan militer karena disiplin dan sikap anti korupsinya. Kombes Jaya memandang sekeliling ruangan. Di satu sisi, ia melihat beberapa polisi masih terengah-engah dan tergeletak, termasuk Aibda Danu yang wajahnya memerah karena benturan di meja. Di sisi lain, Arya berdiri tegap, memandang lurus tanpa sedikit pun ketakutan. Kapolsek Surya, yang berdiri di dekatnya, berusaha memahami situasi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan nada waspada. Arya tidak langsung menjawab. Dengan tenang, ia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah rekaman suara, lalu menekan tombol play. "Udah tua, miskin, rewel pula. Sana pulang aja, nanti juga sapimu balik sendiri." Suara Aibda Danu terdengar jelas, diikuti oleh tawa para polisi yang ada di ruangan saat itu. "Kalau mau laporan diurus, bayar dulu puluhan juta. Kalau enggak, anggap aja sapinya hilang takdir." Hening. Semua mata kini tertuju pada Aibda Danu dan beberapa polisi yang ada dalam rekaman tersebut. Wajah mereka pucat pasi. Kapolsek Surya mengeraskan rahangnya. Sementara Kombes Jaya mengambil napas panjang, menatap Arya dengan ekspresi berat. "Sejak kapan kamu merekam ini?" tanyanya. "Sejak awal," jawab Arya dingin. "Karena saya tahu, ada banyak polisi busuk di tempat ini." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Beberapa polisi yang tadinya merasa berkuasa kini terlihat gemetar, menyadari bahwa posisi mereka dalam bahaya. Kapolsek Surya menatap anak buahnya dengan amarah yang jelas terpancar. "Siapa lagi yang terlibat?" Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Arya menatap lurus ke arahnya. "Saya serahkan buktinya, tapi saya ingin satu hal dulu." Kombes Jaya mengernyit. "Apa?" Arya mendekat, menatap Aibda Danu yang masih terduduk dengan wajah ketakutan. "Suruh dia meminta maaf langsung ke nenek saya." Aibda Danu terbelalak. "Apa? Saya? Sekarang?" Suara Arya berat dan tegas, membuat seluruh ruangan terasa semakin dingin. Tak ada pilihan lain. Di bawah tatapan tajam semua orang, Aibda Danu akhirnya bangkit perlahan. Wajahnya masih dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan kata-kata yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Saya minta maaf." Lebih keras,
kata Arya, matanya masih menatap tajam. Aibda Danu menelan ludah, lalu mengulang dengan lebih jelas. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan pada nenek Anda. Semua orang di ruangan itu terdiam. Kapolsek Surya menghela napas panjang, lalu menatap Kombes Jaya. Apa keputusan Anda, Pak? Kombes Jaya menatap Arya, lalu menoleh ke arah anak buahnya yang sudah kehilangan muka. Akhirnya, dengan suara tegas, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Seluruh anggota yang terlibat dalam pemerasan dan penghinaan ini akan diperiksa dan dicopot dari jabatannya. Beberapa polisi langsung lemas di tempat. Sementara itu, Arya tetap berdiri tegap, menatap mereka satu persatu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Suasana di kantor polisi terasa mencekam. Kapolsek Surya berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal keras. Ini perbuatan keji. Kalian sudah mencoreng nama kepolisian. Bentaknya, suaranya menggema di dinding ruangan yang tiba-tiba terasa sempit bagi para polisi yang terlibat. Aibda Danu dan rekan-rekannya hanya bisa tertunduk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir mereka mengenakan seragam kebanggaan itu. Di sudut ruangan, beberapa anggota Propam yang datang bersama Kombes Jaya telah bersiap. Kapolsek menatap mereka dengan tajam. Tangkap mereka. Tanpa banyak bicara, anggota Propam bergerak cepat. Aibda Danu mencoba melawan dengan dalih bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi seorang perwira Propam langsung menyentaknya ke belakang. Cukup. Semua sudah jelas. Satu persatu polisi yang terlibat dijemput, diborgol, lalu digiring keluar kantor di bawah tatapan sinis rekan-rekan mereka yang masih memiliki integritas. Reputasi mereka hancur dalam sekejap. Kapolsek Surya menghembuskan napas berat. Ia menoleh ke Arya, yang masih berdiri tegap dengan tatapan tajam. Letnan, saya berjanji, semua yang terlibat akan diberi hukuman setimpal. Arya hanya tersenyum tipis. Ia tidak meminta kompensasi apapun. Tidak meminta uang, tidak meminta penghargaan. Ia hanya mengucapkan satu permintaan sederhana. Hak nenek saya sebagai rakyat kecil harus dikembalikan. Kapolsek mengangguk tegas. Tanpa menunda lebih lama, ia langsung memerintahkan tim kepolisian yang masih bersih untuk menyelidiki kasus hilangnya sapi nenek. Dan malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Di rumah sederhana nenek, seorang anggota polisi yang kini bekerja serius datang membawa kabar baik. Bu, sapi ibu sudah ditemukan. Nenek yang tengah duduk termenung di teras rumah langsung tersentak. Apa? Kami menemukannya di sebuah peternakan di desa sebelah. Ternyata sapi ibu sempat dijual secara ilegal oleh seseorang. Tapi tenang saja, kami sudah menangkap pelakunya. Air mata nenek menetes. Bukan hanya karena sapinya kembali, tetapi juga karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Malam itu, ia berdoa dengan penuh haru. Dan di seberang ruangan, Arya tersenyum tipis. Pagi yang cerah menyelimuti desa. Namun, kali ini ada yang berbeda. Jalanan yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh warga yang berbondong-bondong menuju rumah sederhana milik nenek Arya. Mereka datang bukan untuk sekadar berkunjung, tapi untuk menyampaikan terima kasih dan penghormatan. Akhirnya ada yang berani menegakkan keadilan untuk rakyat kecil. Seru seorang bapak tua dengan suara lantang. Kalau bukan karena Arya, mungkin praktik pemalakan itu akan terus terjadi. Sahut seorang ibu sambil menggandeng tangan anaknya. Di tengah kerumunan, Kapolsek Surya datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia berjalan pelan mendekati nenek Arya, kemudian membungkuk dalam-dalam. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Bu, suaranya terdengar berat. Saya berjanji, mulai hari ini kantor kami akan berubah. Kami akan membersihkan semua oknum yang menyalahgunakan jabatan. Tidak ada lagi rakyat kecil yang diperlakukan seperti ini. Nenek memandang sang Kapolsek dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, keadilan akhirnya berpihak padanya. Namun, semua ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang banyak orang yang mengalami ketidakadilan serupa. Mereka yang selama ini diam karena takut. Di sisi lain, Arya hanya menatap dingin. Baginya, memerangi ketidakadilan bukanlah hal luar biasa. Itu sudah seharusnya. Namun, ketika Kapolsek hendak berterima kasih padanya, Arya hanya menjawab dengan tenang. Saya hanya cucu yang melindungi neneknya. Seperti seharusnya polisi melindungi rakyatnya. Kata-kata itu menghujam ke dalam hati semua orang yang mendengarnya. Di tengah kerumunan, seorang wartawan yang meliput kejadian ini menuliskan kalimat itu dalam catatannya. Dan keesokan harinya, nama Letda Arya memenuhi berbagai media. Sang Kopassus yang melindungi rakyat.
Jangan main-main dengan rakyat kecil. Jika mereka punya pahlawan seperti Arya. Berita tentang keberanian Arya menyebar luas. Nama Letda Arya kini bukan hanya dikenal di kalangan militer, tapi juga di hati rakyat kecil. Namun bagi Arya sendiri, ini bukan tentang popularitas. Ia tidak peduli apakah namanya akan dikenang atau tidak. Yang ia pedulikan hanya satu. Bahwa tidak akan ada lagi nenek lain yang harus menangis karena diperlakukan tidak adil. Bahwa tidak akan ada lagi rakyat kecil yang merasa sendirian saat berhadapan dengan kekuasaan. Dan bahwa keadilan benar-benar bisa ditegakkan, bukan karena pangkat, bukan karena uang, tapi karena keberanian untuk melawan ketidakadilan. Di teras rumah, nenek menatap cucunya dengan bangga. Tangannya menggenggam tangan Arya dengan erat, seolah berkata, "Kau telah melakukan sesuatu yang besar, Nak, bukan hanya untuk nenek, tapi untuk semua orang." Sore itu, langit terasa lebih biru. Keadilan bukan milik orang berkuasa, tapi hak setiap manusia. Ketika ketidakadilan merajalela, keberanian satu orang saja bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Tidak semua pahlawan mengenakan seragam di medan perang. Beberapa hanya seorang cucu yang membela neneknya. Dan dari keberanian itulah, keadilan akhirnya menemukan jalannya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan rakyat kecil akhirnya bisa merasa terlindungi.